Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak yang sholih dan sholihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Gimana kabarnya? Ya, kalau Ustadz tanya apa kabarnya hari ini, dijawab dengan apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak soleh dan solihah pada hari ini senantiasa berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga keluarga Anda semua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Dan bagi yang sedang tidak sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan solihah, insya Allah pada hari ini Ustadz kembali hadir ke ruang pembelajaran Ananda semuanya dalam rangka menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyimak pembelajaran tentang khitan, ya. Tentang apa? Tentang khitan. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz ingin Anda semua yang pertama siapkan terlebih dahulu buku pelajarannya di atas meja, ya. Siapkan buku catatannya dan juga pensilnya. Kemudian yang kedua, kita sama-sama buka dulu dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita buka sama-sama dengan angkat tangan, ya. Angkat tangannya. Kita doa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, soleh dan solihah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang khitan. Ada yang tahu nama lain khitan? Siapa yang sudah tahu apa nama lain dari khitan? Apa? Iya, khitan itu nama lain dari apa? Sunat. Nah, ayo siapa yang di sini, ya, Ananda yang sudah sunat? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sudah banyak yang disunat atau di khitan. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama pelajari tentang khitan. Apa itu khitan? Apa hukumnya dan bagaimana tata caranya dan sebagainya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang khitan. Nah, kita lihat, ya, ini adalah salah satu contoh gambar pelaksanaan khitan yang dilaksanakan oleh seorang dokter. Dan insya Allah, ya, alhamdulillah nih, salah satu orang tua dari siswa kita juga salah satu dokter yang bisa melaksanakan khitan, ya, insya Allah. Nah, kita langsung saja apa yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran khitan ini. Yang pertama kita lihat, ya, peta konsepnya, materi yang akan kita pelajari, ya, tentang khitan. Yang pertama kita akan belajar apa? Tentang pengertian khitan. Apa itu pengertiannya? Apa maksud dari khitan itu? Yang kedua apa? Yang kedua sejarah khitan. Ya, bagaimana sejarahnya dulu sih, ya, supaya kita ketahui khitan itu dimulai pada zaman siapa dan seterusnya. Kemudian kita yang paling penting adalah hukum khitan, ya. Hukum berkhitan itu seperti apa sih, ya? Wajib, sunnah, mubah atau apa? Kemudian yang keempat adalah implementasi atau pelaksanaan khitan seperti apa? Dan yang terakhir adalah ada hikmah atau manfaat khitan seperti apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, soleh dan solihah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian khitan. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian khitan? Nah, kita lihat, ya, silakan dilihat slide-nya. Pengertian khitan itu ada dua macam. Yang pertama, pengertian khitan secara bahasa, ya. Dalam bahasa Arab, khitan itu berarti apa? Berarti memotong
atau membuang. Jadi secara bahasa apa pengertian khitan? Memotong atau membuang. Masya Allah. Selanjutnya, selain secara bahasa, khitan pun secara istilah syara atau hukum Islam ada pengertian khususnya. Apa itu? Khitan adalah membuang atau memotong kuluf. Apa tuh? Kuluf. Sekali lagi apa yang dipotong? Kuluf. Maksud kuluf itu apa? Kulit. Nah, yang dipotong kulit apa Ustadz? Kulit tangan, kulit wajah, kulit kaki, atau kulit yang lain. Nah, yang dipotong adalah kuluf atau kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan anak-anak. Nah, anak soleh dan solihah, ya bisa nih ya. Kalau lagi mandi nanti dilihat ya, dilihat. Ya, silakan hasyafahnya itu masih ada penutup enggak bagian ujungnya kulitnya itu. Kalau masih ada yang penutup berarti belum dikhitan. Kalau sudah ada tidak ada penutupnya, tinggal kelihatan seperti ada topinya, berarti sudah dikhitan. Nah, jadi yang dipotong di dalam khitan itu adalah apa? Kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan anak-anak. Nah, selanjutnya setelah pengertian khitan, ya beberapa penjelasan tentang khitan. Yang pertama, nah, berkhitan itu termasuk mensucikan diri dari kotoran. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya seperti ini. Nah, di dalam hasyafah atau alat kemaluan laki-laki, ya, itu kalau belum dikhitan, maka ujungnya itu masih ditutup oleh kulit. Nah, ketika kulitnya belum dibuang, maka ketika buang air kecil, ketika mencucinya tidak bersih, maka masih ada sisa-sisa air kencing atau ya air kotor di dalam kulit itu. Sehingga dengan berkhitan, insya Allah ketika kulitnya dipotong, maka ketika buang air kecil akan lebih bersih ketika kita mensucikan diri. Sehingga berkhitan termasuk mensucikan diri dari apa? Dari kotoran. Ya. Selanjutnya, dengan memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan, berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing atau kotoran. Ya. Jadi, sholih dan sholihah, kalau sudah dipotong kulitnya itu insya Allah, ya, maka tempat menempel sisa-sisa air kencing atau kotoran itu sudah tidak ada. Sehingga insya Allah ketika mensucikan diri, ketika bebersih, ya, ketika katakanlah bebersih setelah buang air kecil akan lebih bersih. Oleh sebab itulah misalnya kalau kita di kampung-kampung ya, orang tua ketika ada anak kecil yang masih belum dikhitan, biasanya masih belum diizinkan untuk masuk ke masjid. Kenapa? Karena dia belum bersih betul ya, masih ada kotoran atau air kencing yang menempel di ujung kulitnya itu, sehingga dikhawatirkan nanti anak itu dalam keadaan najis masuk ke masjid. Nah, seperti itu maksudnya. Makanya kalau mau rajin ke masjid, yuk yang belum dikhitan segera berkhitan agar kita bisa sama-sama beribadah di masjid. Selanjutnya, sholih dan sholihah. Nah, jika kulit tersebut tidak dibuang akan menyebabkan tidak suci. Maksudnya apa? Nah, bila tidak suci, salatnya atau ibadahnya tidak sah. Maksudnya apa? Karena di dalam Islam ada ibadah-ibadah tertentu yang mensyaratkan ada kesucian diri. Seperti sholat misalnya, maka salah satu syarat syahnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari najis. Nah, insya Allah kalau kulit ujung hasyafah itu sudah dipotong, sudah dibuang, maka ketika sudah dibersihkan, ya bebersih, suci-suci, ya bersuci, maka akan lebih bersih.
lebih suci, ya akan menjadi suci. Sehingga insya Allah salat ibadah kita sudah menjadi syah. Makanya bila tidak suci, salat ibadahnya tidak syah. Jika kulit tersebut tidak dibuang, akan menyebabkan tidak suci. Bila tidak suci, salat ibadahnya, ya, salatnya seperti ibadahnya tidak syah. Nah, selanjutnya, ya, sejarah khitan. Nah, sejarah khitan ini kita lihat sama-sama lebih cepat lagi, ya. Itu bermula pada saat apa? Pada saat zaman Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail. Jadi sejak kapan dimulainya khitan itu? Sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya siapa? Nabi Ismail. Ini hampir sama dengan sejarah kurban, ya. Nah, kapan mereka para nabi ini dikhitan? Kita lihat. Nabi Ibrahim dikhitan pada usia berapa? 80 tahun. Masya Allah. Kalau sekarang 80 tahun udah kakek-kakek, ya. Bagaimana mengkhitannya coba, ya? Masih empuk apa sudah lihat gitu, ya. Nah, insya Allah, ya. Makanya kemudian selama masih kecil, yuk yang belum berkhitan kita segera berkhitan. Nah, kemudian selain Nabi Ibrahim pada usia 80, putranya Nabi Ismail itu dikhitan pada usia berapa? 13 tahun, ya. Pada usia berapa? 13 tahun. Nah, kemudian kalau begitu Ustaz, Nabi kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dikhitannya? Nih, ya. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah, Nabi Ishaq, ya. Nabi Ishaq alaihissalam juga dikhitan pada usia 7 tahun. Ya. Kalau Nabi Ismail pada usia 13 tahun, kalau Nabi Ishaq pada usia 7 tahun. Nah, sementara Rasulullah, ya, Nabi kita yaitu dikhitan oleh kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Pada usia berapa? Pada usia 7 hari, ya. Nah, selanjutnya hukum khitan. Ustadz, bagaimana sih khitan khitan itu hukumnya? Nah, kita lihat. Khitan untuk laki-laki hukumnya wajib. Kenapa wajib? Nah, tadi ya, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika beribadah supaya suci dari najis. Nah, ketika khitan itu tidak dilaksanakan, maka belum bersih, belum suci, ya, benar, ya, alat kemaluannya ketika sudah buang air kecil, sehingga kemudian harus dipotong atau dibuang. Sehingga khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya, khitan untuk anak perempuan hukumnya tidak wajib atau sunnah, ya, tidak wajib. Sehingga untuk perempuan hukumnya sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu adalah hukumnya khitan untuk laki-laki. Nah, selanjutnya lanjut, ya, bagaimana pelaksanaan khitan sekarang yang harus kita lakukan, ya. Kapan sih khitan itu dilakukan? Khitan dilakukan ketika anak laki-laki mendekati masa akil balik. Masa akil balik itu apa? Masa mau balik sebelum balik atau pra-balik, ya. Sehingga ketika dia sudah balik, dia sudah dalam keadaan dikhitan. Ketika Allah telah menetapkan hukum, ya, sudah mukallaf, sudah dibebani hukum, maka dia sudah siap menjalankan hukum, sehingga segala ibadahnya yang ada syarat-syarat syah, bersih atau bersuci, dia sudah memenuhi, ya. Makanya kemudian segera dikhitan yang belum dikhitan. Pada umumnya anak laki-laki dikhitan pada usia 7 sampai 10 tahun, ya. Bisa juga sekarang pada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun boleh, ya. Tapi biasanya rata-rata pada umur 7 sampai 10 tahun. Nah, selanjutnya ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk anak laki-laki yang sudah dikhitan menjadi wajib. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti perintah sholat, ya, perintah ibadah yang lain, ya, terutama yang sudah balik, maka ketentuan perintah Allah untuk anak laki yang sudah dikhitan itu menjadi wajib. Selanjutnya, terakhir, ya, manfaat khitan. Ya,
manfaat khitan ya bisa dilihat dari segi agama, bisa dilihat dari segi kebersihan dan kesehatan. Dari segi agama, khitan itu merupakan bentuk penyucian seorang muslim dari najis. Nah, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan agama. Dan yang ketiga, khitan memenuhi persyaratan kesucian dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, manfaat khitan dari segi kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, khitan merupakan cara sehat untuk mencegah berbagai macam penyakit. Khitan juga merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Jadi kalau dari sisi kebersihan dan kesehatan, khitan itu cara sehat untuk mencegah berbagai macam penyakit, khususnya penyakit kemaluan. Dan yang kedua, khitan merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Nah, sholih dan sholihah, itu saja dulu materi Ustadz untuk pada hari ini. Silakan dibaca kembali buku paketnya ya. Silakan kalau ada latihan-latihannya diisi. Kemudian sambil dibaca kembali sehingga apa yang dijawab di dalam buku latihan itu, di lembar-lembar latihan itu bisa dijawab dengan benar. Mungkin itu saja dulu yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan juga kesabaran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.